Kalau untuk masalah kenyamanannya di sini walaupun dia busanya nggak gitu tebal, tapi dia lumayan empuk dan kemudian di sini dia final ketat ngunci gitu. Oke guys, aku Yannick Yang. Nah, jadi buat kalian yang lagi cari headset gaming tapi budget kalian terbatas yaitu di bawah 200.000, di sini ada satu headset yang dimana dia harganya cuma 150.000 yang katanya bagus. Di sini kita akan lihat apakah headset ini bagus atau enggak, dan kalau untuk penampakan barangnya ini oke. Nah, ini adalah headset Q7 yang dimana dia sudah RGB dan dia diameternya ini 50 mm. Jadi dia suaranya lumayan lebar gitu katanya. Nah, kita bakal buktikan apakah headset ini layak untuk dibeli. Langsung aja kita unboxing dan kita lihat cuy. Nah, jadi headsetnya ada di sini dan ini adalah headset Q7 yang dimana dia bentuknya seperti ini, made in China, dan kalau kita lihat di sini dia ada tulisan Cina yang aku tidak ngerti. Yang pastinya di sini dia tipenya 3,5 mm audio jack dan USB untuk RGB-nya. Di sini ada beberapa tipenya. Nah, oke. Setelah itu kita lihat di bagian atas kayak gini aja, di bagian belakang kayak gini aja. Jadi ada beberapa spek yang perlu dicatat di sini. Ergonomi katanya bisa di setting-setting ininya, tali-tali atasnya. Kemudian di sini dia passive noise cancelling. Nanti kita lihat harganya kayak itu noise cancelling, aku nggak tahu sih, nanti kita bakal coba. Passive noise reduction nanti kita bakal lihat. Nah, making headphones oke. Bagian sini disancanya lagi dan nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka dan kita tengok apakah barang ini gimmick atau enggak. Langsung kita bos. Aduh, sampai kebuka. Oke, kita buka 1 2 3 rap. Oke, rap 1 2 3 rap. Kena kamera atas. Di sini ada apa lagi? Oke, kita harus senggokong kosong karena udah kosong kita buang aja. Oke, yang pertama di sini kita dapat kitab suci senggokong yang dimana dia bahasanya beneran bahasa Mandarin dan ya nggak ada barang Cina ya. Oke, buang aja dan kita sekarang langsung aja ngeluarin ini barang paten atau enggak. 1 2 3 habis. Jadi barangnya dari sini, kita sekarang bakalan lihat detailnya dan kita masuk ke desain dan build quality, guys. Dan kalau kita lihat di kamera atas tuh, dia di sini warnanya hitam, yang dia di sini banyak corak-coraknya. Di sini ada titik-titik yang dimana nanti untuk keluar RGB-nya. Kemudian di sini dia banyak kayak sirip-siripnya gitu, kayak ala-ala gaming kali. Nah, jadi buat kalian yang suka bentuk seperti ini, mungkin headset ini bisa menjadi salah satu opsi. Tapi nanti kita bakalan coba dulu apakah bagus atau enggak gitu. Dan buat kalian yang mau beli nanti, kalau misalkan bagus, link pembelian termurah itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal kasih linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu sih. Nah, kita balik lagi ke atas dan di bagian samping seperti ini, di bagian sisi kanannya sama aja, nggak ada beda. Dan kemudian kalau untuk masalah yang dibilang ergonomis ini seperti ini ya, jadi dia bisa ditarik-tarik dan dia karetnya di sini lembut, nggak kasar. Oke. Dan kemudian kita bakalan lihat masalah kenyamanannya. Oke. Nah, kalau masalah kenyamanannya di sini dia empuk, walaupun dia yang nggak tebal-tebal amat, dia empuk. Oke. Dan dia untuk masalah diameternya sini gede ya. Diameter headsetnya ini gede, jadi buat kalian yang kupingnya gede, nah ini mungkin bisa ya. Kemudian di bagian depan sini dia ada elastis mikrofon, artinya kalau misalkan kalian main game ya kalian bisa setting itu. Kalian mau lebih dekat mulut kalian, mau kayak gini ataupun kayak gini, nah terserah kalian mau gimana. Kemudian kita masuk ke bagian kabelnya cuy. Oke, kita buka dulu kabelnya karena kabelnya ini panjang. Ini kabelnya ini 2 meter lebih ya kalau kita lihat ya. Oh 2 meter aja, 2 meter pas, iya. Jadi panjang kabelnya 2 meter, yang artinya ini udah panjang banget. Kalau misalkan CPU kalian jauh dari komputer, ini udah aman. Dan kemudian kita lihat di bagian konektivitasnya sini, dia ada, jadi dia USB di sini bukan untuk all in one ya. Dia di sini cuma untuk power RGB-nya aja. Kemudian di sini 3,5 mm untuk audio dan 3,5 mm untuk mikrofon. Jadi di sini dia konektivitasnya semua terpisah-pisah ya. Dan yang biasa terpisah-pisah kayak itu kan yang namanya audio kan dari audio jack 3,5 mm ya. Nah, ini pasti dia keluarnya langsung dari Realtek ya, biasanya dari chip Realtek ya. Jadi ya lebih bagus aja gitu daripada kalau misalnya kalian pakai yang USB dan dia konektivitas USB-nya itu asal-asalan gitu. Jadi dia langsung melewati controller. Kalau ini seperti ini apa kayak standar headset zaman dulu sih, dia semua dari audio jack. Nah, tidak masalah. Dan kemudian kalau untuk kualitas kabelnya sini dia lumayan tebal punya, enggak yang tipis-tipis, jadi aman. Oke, dan sekarang kita bakalan masuk ke bagian build quality-nya cuy. Jadi kita perlu peran palu di sini untuk kita tes sekuat apa ini barang. Oke, kita tes dulu bagian atasnya. Oke,
Nah, bagian sini kita tes. Bagian sini. Bagian sini. Nah, biar nampak kita kasih ke kamera atas deh, biar jelas juga kan. Nanti kalian bilang awak tipu-tipu rokoknya. Oke, di sini dia lumayan. Nah, jadi aku udah colokin headset ini ke USB laptop aku, dan di sini kita bakal melihat ya, kita tengok RGB-nya seperti apa cuy. Langsung aja kita tengok di atas ini. Tapi kalau dilihat sekilas sih, kalau untuk masalah desain dan build quality, kalau kita singgung lagi di sini dia rapi sekali dan sama sekali tidak ada cacat ya. Kalau kita lihat di sekelilingnya sama sekali tidak ada cacat, dan dia dipadukan dengan RGB yang lumayan cakep gitu. Jadi buat kalian yang suka agresif-agresif bentuknya, nah ini lebih cocok daripada headset kalau biasanya di harga 100 ribuan sih nggak gitu agresif, dia antara semi gaming sama enggak gitu. Tapi ini walaupun harga 100 ribuan, dia desainnya udah agresif gaming gitu. Jadi buat kalian yang suka, ini oke sekali. Dan kalau untuk feel makainya itu gimana sih? Aku sekarang bakalan coba, tapi kita bakalan coba sekilas dulu karena nanti kita bakalan cek untuk fullnya beberapa hari. Kalau untuk masalah kenyamanannya di sini, walaupun dia busanya nggak gitu tebal, tapi dia lumayan empuk. Dan kemudian di sini dia feelnya ketat, munci itu beda seperti yang pernah kita review dulu. Adalah di sini ada ini Fantech AQ53. Nah, ini pernah kita review kemarin, harganya 120.000 kalau nggak salah aku. Kalau dibandingkan sama ini, nggak ngunci dia cuy. Nah, jadi di sini kita punya satu acuan headset gaming untuk kita bandingkan ya. Di sini memang desainnya lebih sopan, RGB cuma merah. Jadi kalau untuk masalah peredaman dan kenyamanan, ini jauh lebih oke daripada Fantech tadi yang harganya 120 ribuan dan ini 150 ribuan. Dan ininya bisa di-adjust ya. Tapi karena kita udah melihat desainnya, di sini desainnya menurut aku lumayan cakep, finishingnya rapi, dan di sini kenyamanannya cukup nyaman. Dan aku harus cobain dulu beberapa hari dari headset ini supaya apa? Supaya aku bisa tahu itu untuk main game gimana, untuk dengerin step main game Valorant, FPS dan lain gimana dan lain-lain. Nah, jadi kita skip dulu beberapa hari untuk kualitas suara lengkapnya. Nah, jadi aku udah ngetes headset dari Q7 ini selama beberapa hari, dan saatnya kita masuk ke bagian experience dan kualitas suaranya cuy. Yang pertama itu aku langsung coba untuk dengerin musik. Dan kalau untuk di pengetesan aku itu, aku dengerin bass test dan musik-musik biasa yang ada treble-nya semua. Dan menurut aku headset ini memang lebih bagus kalau kita bandingkan sama headset Fantech yang pernah kita review kemarin. Ya kurang lebih 1-2 kali lipat lah gitu, walaupun harganya cuma beda tipis, 120.000 sama 150.000 cuy. Jadi menurut aku ini lebih bagus untuk kualitas suaranya. Untuk karakter suaranya sendiri dia lebih ke low ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka musik yang low, yang bassnya agak dalam, ini lebih cocok ya, karena dia treble-nya di sini tidak terlalu terasa. Karena kalau headset itu treble-nya terlalu kuat, itu yang buat sakit kuping, gak enak aja gitu, dengan sakit kuping nanti jadi pusing gitu. Jadi dia dengan karakter suara low yang dikasih ini, dia menurut aku lumayan cocok buat kalian pakai untuk dengerin musik atau gaming tipis-tipis itu. Kemudian pengetesan aku kedua itu langsung aku tes di game Valorant, game FPS ya. Kenapa? Karena game FPS itu paling penting dia surroundnya harus aktif cuy. Kalau misalkan surroundnya nggak aktif itu posisi musuh kita nggak tahu, kita yang kalah cuy. Dan di pengetesan aku rupanya pas aku main tadi, nah kalian bisa nengok apa cuplikan yang tadi pas kita main. Hai. Gak tau aku musuhnya di mana pakai headsetnya. Woi, kita jago. Nah di sana pas aku main itu, jujur aku nggak tahu suara musuhnya di mana. Sebenarnya bisa tahu sih, cuman maksudnya nggak akurat gitu sih. Aku nggak tahu ini di kiri di belakang bisa kedengaran, cuman nggak yang seakurat headset gaming yang 200.000, 300, 400 nggak seperti itu. Dia tidak terlalu akurat dan aku bahkan bingung dia di belakang atau di depan gitu. Jadi kesimpulan dari suara surroundnya ini memang nggak terasa ya. Kita nggak terasa musuhnya ada di mana dan ini tidak nyaman untuk main game FPS. Tapi kalau kalian untuk main game non FPS seperti yang mungkin game-game kayak GTA gitu-gitu atau FIFA dan lain-lain, headset ini sangat rekomendasi. Dia nyaman digunakan, dia kualitas suaranya nggak nyakitin punya, dan dia lumayan bisa diandalkan bahasanya itu. Jadi buat kalian yang beli headset ini, kalian harus tahu tujuannya dulu, kalian main game FPS atau enggak gitu. Kalau misalkan kalian cari headset untuk main game FPS tapi harga murah, nah di sini ada headset dari G606 yang udah kita review, dan ini kualitas suaranya hampir setara dengan headset 700-800 ribuan karena kita udah cek dan video reviewnya ada di sini. Nah sekarang
kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Sekarang bakalan membahas masalah kelebihannya dulu cuy. Yang pertama kalau masalah kelebihannya harga yang murah cuma 150.000 cuy. Dan yang kedua kalau kita lihat sekilas headset ini memiliki RGB yang lumayan agresif dan desainnya yang agresif aja gitu, beda sama gaming-gaming yang harganya 200.000, 100.000. Nah, dan yang ketiga ini masalah kenyamanannya, walaupun busanya tipis, dia di sini sangat lembut dan di sini dia bagian headroomnya bisa di-adjust dan gak nyakitin gitu. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya cuy. Pas kita tes itu kekurangannya cuma satu, yaitu surroundnya nggak terasa. Surround itu apa? Surround itu adalah dimana suara itu kita bisa tahu posisinya di mana dan dia membentuk seperti lingkaran ataupun ke atas. Jadi maksudnya itu suaranya kita bisa tahu arahnya di mana gitu. Nah, itu namanya surround. Apakah suaranya di belakang, di depan? Nah, apalagi kalau buat kalian yang nonton film, ada surroundnya enak sekali seperti di bioskop. Dolby 7,1 biasanya di atas muter suaranya. Nah, itu namanya surround gitu. Tapi di sini nggak terasa. Kenapa? Karena ya namanya juga headset murah ya. Dan kalau menurut aku kalau kalian beli headset di bawah 200.000 itu semua surroundnya nggak terasa cuy. Jadi kita masuk ke bagian kesimpulannya. Apakah dia rekomendasi atau enggak? Menurut aku rekomendasi dengan catatan kalian nggak main untuk game FPS cuy. Itu aja. Kalau yang lain, masalah yang lain itu sangat jos sekali, mantap sekali dan rekomendasi sekali gitu. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apa biar kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. Oke? Saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Yes. Terus.